cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online Immanuel Worship. Saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, tetap mengandalkan Tuhan, dan yang pasti tetap menjaga kesehatan. Hari ini, ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Kakak Raditya Oloan dengan temanya When You Love Someone. So teman-teman, siapkan hatimu, biarkan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
Oke, shalom saudara, teman-teman, keluarga semua di Immanuel Worship. Terima kasih untuk mempercayakan saya bisa berbagi kembali di sini. Saya ingin berbagi firman Tuhan kepada saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya percaya itu akan bisa memberkati saudara dan mengubahkan saudara, dan pastinya bisa menguatkan saudara untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih. Kami hendak berbicara, kami hendak mendengar. Biar Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus urapi. Amin. Saudara, saya punya tema menarik, yaitu When You Love Someone. Hari ini saya mungkin gak akan panjang berkhotbah, saudara. Bukan saja karena online, tapi saya persiapkan firman ini very packed dan sangat padat. Dan saya berdoa dalam pesan yang mungkin tidak terlalu panjang ini bisa menjadi dasar yang kokoh untuk saudara bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah, topik khotbah hari ini saya namakan, Are you a covenant people or convenient people? Apakah saudara-saudara orang-orang ikat janji atau orang-orang yang mencari kenyamanan? Nah, kita lihat coba covenant. Apa sih covenant? Covenant, saudara, kalau tahu kan Alkitab itu isinya adalah perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu Old Covenant and New Covenant. Nah, kita lihat Yesus atau Tuhan itu berjanji. Sejak awal dia bersumpah kepada Abraham, dia bersumpah kepada Musa, dia bersumpah kepada Daud, ya, dan dia memegang sumpahnya, saudara. Dan Tuhan juga bersumpah untuk tidak meninggalkan kita. Dan itu kenapa hal ini terjadi. Yesus harus turun, dia lahir di kandang, keadaan yang gak nyaman, dia hidup sebagai manusia biasa sama seperti kita, bahkan dia rela dihina, dia rela dianiaya, dia rela disakiti, sampai dia harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia telah berjanji untuk mengasihi kita, untuk tidak meninggalkan kita, bahkan sampai dia harus menebus kita dari dosa, mengambil dosa kita, ditanggungkan kepada dia, dan sampai dia mati di kayu salib. Inilah namanya covenant. Orang-orang yang hidup dengan ikat janji. Dan covenant ini bersumber dari kasih Tuhan, yaitu kasih tanpa syarat. Jadi base-nya adalah love. Ini namanya covenant people. Ini mahal, ini mulia. Tapi sebaliknya yang satunya convenient people. Orang-orang yang hanya pokoknya mau melakukan as long as it is convenient to me. Selama ini nyaman buat saya. Makanya orang-orang ini hanya mau mengasihi sebatas persetujuan, sekedar bisa diterima, bisa menguntungkan saya, bisa membuat saya nyaman atau cocok. Nah, inilah mudah. Inilah yang murah. Berbeda dengan covenant yang mahal dan mulia, tapi convenient, mudah dan murah, saudara. Nah, saudara, saya tahu kita perlu juga punya hubungan yang convenient saja. Perlu. Ya, kita berteman sama semua orang karena kita butuh juga yang namanya ya pertemanan, butuh yang namanya kita kalau bisnis ya pasti kan convenient dong. Ya, karena kita butuh juga sesuatu yang menguntungkan kita. Ya, contohnya kayak saya tadinya belanja di Hero. Tapi tiba-tiba karena ada dulu ya, ada Makro tiba-tiba di Kelapa Gading. Waduh, semua pindah ke sana. Ya, itu namanya convenient relationship antara saya dengan swalayan gitu kan. Ya, ada juga orang-orang yang saya berhubungan sebatas convenient. Gimana saya punya bisnis, ya oke, kita berhubungan sebatas memang saling menguntungkan aja. Ya kalau udah nggak untung, ya kayaknya kita udah stop deh ya. Kayaknya bisnis kita udah nggak jalan. Kayaknya ya, ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Tetapi saudara, akan jadi masalah kalau semua hubungan dalam hidup saudara sifatnya convenient. Karena saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa memiliki hubungan yang dasar adalah kasih Kristus. Dalam gereja lokal, komunitas lokal, di keluarga, persahabatan, kita perlu menerapkan yang namanya cinta tanpa syarat. Atau cinta yang membuat kita menjadi covenant people, orang-orang dengan ikat janji. Ya. Nah saudara,
kita belajar dari Yesus ya. Kita belajar dari Yesus yang dimana kasihnya itu teguh, kasihnya itu tetap. Nah, saya coba bungkus ini dalam konteks pernikahan. Ini akan sangat membantu saudara yang mau menikah, tapi juga akan membantu saudara yang memang sudah menikah, tapi mungkin lupa. Lupa janjinya. Lupa janji di pernikahan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa, coba kita lihat Filipi 2 ayat 5 ya. Kita kan mau mengasihi seperti Kristus ya. Karena Alkitab mengatakan bahwa kasihilah sesama seperti aku mengasihi kamu. Dan kita mau belajar, when you love someone, kita mau mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ya, coba kita lihat di sini. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, saudara, jadi hendaklah dalam hidupmu bersama. Ini bicara konteksnya juga tentang pernikahan, tentang komunitas. Yang kita percaya hari ini kita belajar when you love someone bukan dalam taraf convenient, pastinya covenant. Kenapa saya bilang begini? Karena saudara sebagai orang percaya, saudara harusnya menggunakan konsepnya Tuhan Yesus dalam mengasihi, bukan konsepnya dunia. Karena dunia menggunakan konsep convenient. Ya, gue mengasihi lu selama lu menguntungkan buat gue. Gue hanya mengasihi lu selama lu bisa diterima oleh akal sehat gue. Gue hanya mengasihi lu selama gue cocok sama lu. Tapi kalau enggak. Nah, itulah kenapa muncul perpecahan demi perpecahan, perceraian demi perceraian, pertikaian demi pertikaian, dan seringkali musuh kita hari ini adalah mantan sahabat. Ya, atau musuh kita adalah mantan suami, mantan istri, mantan gembala, mantan pemimpin, atau mantan teman sekerja. Nah, artinya mentalitas dunia itu hanya pada taraf convenient relationship, bukan kepada covenant relationship. Ya, saudara lihat, saya kagum sekali, kagum banget sama Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus walaupun dia adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dia rela mati buat kita. Nah, kenapa dia rela mati? Tentu karena kasihnya yang besar. Tapi bukan hanya itu saja, tapi Tuhan, dia berhubungan sama kita dalam level covenant. Wow, dalam level ikat janji. Ya, saudara, kita coba, saya suka sekali, coba kita lihat di Kejadian ya. Kejadian 28. Ulangan 28, saudara. Di situ kan ada kata-kata berkat ya. Di sini kita seringlah dengar. Ya, kita lihat di Ulangan 28 kan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Lalu ada kata kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Jadi inilah covenant yang dibuat antara manusia dengan Tuhan. Tuhan memberkati, manusia mentaati. Jadi kalau kita taat, berkat akan datang. Tapi kalau kita nggak taat, maka kutuk yang akan datang, saudara. Nah, tapi menariknya, ini yang luar biasa dari Tuhan kita, saudara. Coba kita lihat di Ulangan 30. Kita lihat di situ ayat yang ke-6.
Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Artinya apa, saudara? Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi ini yang amazing, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia gagal. Manusia gagal mengasihi Tuhan sehingga kutuk itu ditimpakan kepada manusia. Ya, tetapi luar biasa karena Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Ya, kita lihat Yohanes 3:16. Di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Stop di situ. Ya, kita apalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi tahu nggak, Dia nggak hanya mengaruniakan Anak yang tunggal, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menebus kita dari dosa. Dosa apa? Dosa yang diakibatkan karena manusia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, bagaimana Tuhan Allah yang mengikat janji dengan manusia di atas dasar kasih tanpa syarat. Dan di situ ada namanya aturan. Tuhan memberkati, manusia mentaati. Dan Tuhan selalu memberkati. Tapi ketika manusia gagal mentaati, bahkan manusia berusaha jadi Tuhan, dan harusnya manusia dikutuk, saudara. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar dan Dia sudah berjanji akan bersumpah untuk setia dan bersumpah untuk tidak meninggalkan kita. Jadi apa yang Dia lakukan? Dia mengutus Anaknya, saudara. Dia mengutus Yesus untuk menjadi pesan perdamaian, untuk memulihkan lagi hubungan kita sama Bapa. Makanya coba kita lihat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi lihat nggak bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia tidak memperhitungkan pelanggaran. Wow, padahal kita nih melanggar. Kita jelas melanggar. Secara hukum tertulis kita melanggar, saudara. Harusnya kan kalau dalam batas convenient ya udah dihukum, Yesus Tuhan hajar, Tuhan musnahkan, selesai. Karena kita salah. Tapi tidak demikian dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak menuntut. Bahkan Dia tidak menuntut pembalasan loh. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan. Bahkan Tuhan tahu, Tuhan sadar manusia tidak mampu untuk mengasihi. Tuh manusia gagal untuk mengasihi. Apa yang Dia lakukan? Dia turun sebagai manusia. Dia kasih lihat bagaimana caranya mengasihi. Sampai Dia mati di kayu salib. Menebus dosa yang harusnya kita tanggung. Menebus hukuman yang harusnya Dia tanggung. Saking segitu besarnya Dia mencintai kita. Amin, saudara. Dan inilah yang namanya kasih Kristus. When you love someone, kasih inilah yang harus kita berikan. Karena tadi di 2 Korintus 5 ayat 18 dia bilang, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Ingat, pelayanan pendamaian, bukan pelayanan penghakiman, saudara. Itu kenapa kalau kita punya konsep penghakiman, kita akan mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita akan menuntut balas, kita akan hitung-hitungan, kita akan menghakimi, kita akan nyindir, kita akan nyinyir. Tapi tidak demikian dengan pelayanan pendamaian. Nah, kita lihat pelayanan pendamaian itu seperti apa, saudara. Ya, kita lihat di Matius 5, saudara. Ini luar biasa sekali bagaimana Yesus mengajarkan kita. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Wow. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Saya bisa bilang anak-anak janji, anak-anak covenant. Karena kita adalah anak perjanjian, saudara. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Makanya kita harus jadi orang-orang yang mahal. Karena Yesus menjadi darah perjanjian, menebus kita dari dosa. Bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi mengembalikan kita kepada Bapa, menjadikan kita anaknya. Dengan apa? Darah anak domba. Artinya kita adalah pribadi semahal itu, sehingga kita hanya bisa ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi saudara adalah ciptaan yang mahal. Jangan bikin keputusan murah. Saudara pribadi yang mahal. Jangan bersikap murah, saudara. Saudara pribadi yang mahal. Jangan punya mentalitas yang murah. Karena saudara bukan murahan. Jangan bikin pengampunan saudara jadi murah. Harus dibayar. Dibayar dengan apa? Minta maaf. Dibayar dengan perubahan. Saya akan berubah, saya janji deh demi mendapatkan pengampunanmu. Lalu saudara melihat, wow, dia sudah berubah luar biasa. Saya akan mengampuni kamu, saya akan mengasihi kamu. Saudara, itu murah, saudara. Dan kenapa Yesus tidak menuntut pembalasan, saudara? Kenapa Yesus, coba kita lihat di Roma 5 ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa Yesus tidak tunggu kita berubah? Kenapa Yesus tidak tunggu kita bertobat? Kenapa Yesus tidak tunggu kita minta ampun? Karena semahal itulah pengampunan, saudara. Saking mahalnya, nggak ada yang bisa bayar, sehingga itu hanya bisa diberikan secara gratis, sehingga ini hanya bisa diberikan cuma-cuma, saudara. Karena memang nggak bisa dibayar semahal ini, saudara. Kalau sampai bisa dibayar, berarti itu jadi murah. Itu kenapa, saudara, kita mengasihi Kristus sederhana. Kita mengasihi sesama sederhana karena Yesus telah mengasihi kita. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Lihat. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih itu. Kasih yang apa? Kasih Bapa ini, saudara. Ya, makanya ayat 12 dia bilang, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, inilah yang namanya orang-orang ikat janji, orang-orang covenant. Saudara, kita mengasihi sederhana, bukan karena dia baik, bukan karena orang-orang ini baik, bukan karena pasangan kita sudah berubah. Sederhana karena Tuhan baik sama saya. Karena Tuhan telah mengasihi saya tanpa batas, tanpa syarat. Untuk itulah kita mau juga mengasihi. Saya mau tutup dengan ayat terakhir ini, saudara. 2 Timotius 2 ayat 13. Dia bilang gini, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Saudara, kenapa Tuhan tetap mengasihi kita? Kenapa Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia? Sederhana, karena Dia adalah kasih. Nah, kalau saudara adalah tubuh Kristus, ya, dan Kristus adalah kepalanya. Kalau kepalanya adalah kasih, tubuhnya juga kasih. Jadi kalau saudara nggak mengasihi, sebenarnya saudara sedang menyangkal Tuhan. Saudara sedang menyangkal diri saudara bahwa saya bukan tubuh Kristus. Dengan kata lain, saudara bilang Kristus bukan kepala saya. Jadi, tidak mengasihi sama seperti kita menyangkal Tuhan, saudara. Wow. Wow. Makanya dosa terbesar adalah ketika saudara tidak mengasihi. Kenapa, saudara? Karena Yesus telah mengasihi saudara secara gratis untuk menebus dosa saudara. Dan juga Alkitab mengatakan inilah hukum terutama, yaitu kasih Tuhan, dan yang kedua yang sama, kasih sesama. Jadi kalau hukum tertinggi adalah kasih, berarti dosa tertinggi adalah kasih yang tidak diberikan. Makanya saya mau bilang saudara, tidak mengasihi sama dengan menyangkal Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, kita adalah tubuhnya, dan tubuhnya harus sama dengan kepalanya. Makanya saudara, kita harus belajar mengasihi. Nah, saudara, itu kenapa kita hanya bisa mengasihi sebesar kita sadar kita sudah dicintai. Nah, banyak orang yang mau menikah kan alasannya adalah saya menikah karena dia baik, saya menikah karena dia setia, saya menikah karena dia punya karakter. Ya betul, saya setuju saudara. Saudara harus memilih pasangan hidup dengan standar. Yes. Kenapa? Karena ketika saudara memilih pasangan saudara dan saudara memilih dia untuk menjadi pasangan hidup, sebenarnya saudara juga sedang memilih dia untuk saudara bisa mengasihi dia seumur hidup. Nah, jadi ini tips yang sangat luar biasa saudara. Kalau saudara memilih pasangan hidup, pilihlah dengan standar yang baik. Kenapa? Karena dengan standar yang baik itu, at least saudara bisa memiliki rasa aman untuk mengambil keputusan besar. Yaitu apa? Saudara akan menjadi pasangan buat pasangan saudara. Dengan kata lain, saudara siap untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi mempelainya seumur hidup. Kenapa? Karena banyak sekali pernikahan gagal karena dia lupa. Dia punya standar memilih pasangan hidup. Lalu ketika menikah, standarnya masih diterusin. Jadi dia mengatakan, saya akan mengasihi kamu kalau kamu tetap memenuhi standarmu. Saya akan mengasihi kamu kalau kamu tetap setia. Kan tidak begitu pernikahan. Pernikahan itu selalu janjinya seperti ini. Saya akan setia dalam suka dan duka. Aku memilih mengasihimu dalam sehat maupun sakit. Aku memilih mengasihimu ketika dalam keadaan senang ataupun susah. Artinya kan saya akan tetap setia walaupun kamu gak setia. Saya akan tetap setia walaupun kamu gak mengasihi saya lagi. Saya akan tetap setia walaupun kamu menyakiti saya. Itulah covenant. Makanya pernikahan itu dibangun di atas covenant relationship. Gak ada perceraian, saudara. Jadi banyak orang menikah bukan dengan nilai covenant, tapi convenient. Dan alasannya betul lagi. Saya bercerai kenapa? Dia pukulin saya, dia udah gak setia, dia selingkuh. Loh, kan waktu pernikahan kamu berjanji di hadapan Tuhan akan setia dalam suka dan duka. Dengan kata lain, kamu akan setia walaupun pasanganmu menyukai kamu ataupun mendukai kamu, saudara. Karena begitulah dengan Yesus. Makanya inilah rahasia besar pernikahan antara anak domba Allah dengan mempelainya. Digambarkan dalam pernikahan. Makanya jangan nikah kalau belum punya konsep pernikahan antara anak domba Allah dengan jemaatnya. Yang walaupun jemaatnya tidak setia, tapi mempelai pria tetap setia. Karena dia tidak menyangkal dirinya. So saya berdoa saudara, when you love someone, you have to love like God loves you. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita.
Kalau ini yang kita terapkan dalam keluarga, pasangan hidup, gereja lokal, komunitas, wow, surga akan hadir di hidup saudara dan menguasai hidup saudara, mengubahkan banyak kehidupan. Amin saudara, saya berdoa supaya ini menjadi berkat tersendiri buat saudara, supaya saudara tidak lagi jadi convenient people, tapi menjadi covenant people. Bukan orang-orang yang mencari kenyamanan, tapi orang-orang yang mencari ikat janji. Orang-orang dengan mentalitas ikat janji, orang-orang mahal, bukan orang-orang murah. Orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang berat, keputusan sulit, keputusan yang mahal, bukan orang-orang yang hanya membuat keputusan mudah, yang murahan. Karena saudara ditebus dengan darah yang mahal, jadi jangan hidup murahan. Amin saudara, mari mengasihi seperti Kristus mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar hari ini kita belajar tentang cinta Tuhan yang sempurna, yang menjadikan kami covenant people, orang-orang dengan ikat janji, dengan mentalitas ikat janji, yang dengan senantiasa bisa mengasihi satu sama lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi saya. Untuk itu Tuhan, setelah kami mendengarkan firman ini, kami mau belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar untuk berdiri, bahkan berkorban bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar ini sangat jelas dari Engkau. Engkaulah satu-satunya role model kami untuk bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Bye-bye. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 meneguhkan untuk setiap kita mengambil komitmen lebih baik lagi. Komitmen di dalam melayani, komitmen di dalam rumah tangga, komitmen di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, komitmen kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita semua, sahabat Immanuel Worship, dimanapun kita berada, kita diingatkan, kita belajar bersama-sama. Terima kasih Pendeta Raditya Oloan. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan untuk kita semua sama-sama belajar. Kita semua dipulihkan, kita semua diubahkan, semakin banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan saja ditinggikan. Kita semuanya sangat diberkati. Biarlah kita masuk ke dalam hari-hari di masa new normal ini, kita lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau kita belajar sebagai anak-anak muda, sebagai pasangan muda, sebagai generasi penerus bangsa, dan kita semuanya. Mari kita perbaiki komitmen kita perbaiki kehidupan kita perbaiki karakter kita. Dan apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur sembah hormat hanya buat Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh diingatkan kembali, dan bahkan kami telah dihibur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau kami lakukan. Masuk ke dalam waktu-waktu baru di masa new normal ini.
segala sesuatunya baru, segala sesuatunya berbeda, segala sesuatunya menjadi lebih lagi perhatian buat setiap kita. Agar kami semuanya, kita semuanya dimanapun kita semua masing-masing berada, kami mau memperbaiki komitmen kami lebih lagi dengan kasih yang daripadamu. Kami boleh melakukan segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami introspeksi diri, untuk kami merenungkan kembali firman-Mu. 3 bulan ini Tuhan, bukan waktu yang pendek untuk kami bisa duduk diam. Kami mau lebih lagi mengerti, mendengar isi hati-Mu. Kami mau introspeksi diri, kami mau memperbaiki diri, kami mau memperbarui komitmen kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau lah kasih. Kami mengucap syukur dan biarlah setiap kami akan melakukan lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami harus lakukan. Kami akan mulai lagi melangkah, mulai lagi ke dalam kehidupan yang normal Tuhan. Dengan situasi yang ada, dengan setiap persoalan yang ada. Kami tahu ini sesuatu yang tidak mudah. Banyak hal yang kami harus terus mengandalkan hanya kepadamu. Sebagai anak-anak muda, sebagai generasi penerus bangsa Tuhan, inilah kami. Kami menjadi terang-Mu yang ajaib. Kami mau melangkah lebih lagi. Kami mau mengatur setiap kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus berfungsi dengan talenta, kemampuan, kesanggupan yang Tuhan sudah berikan. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh terus menghitung hari-hari kami sedemikian, untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap akal budi kami. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap ada di dalam rencana-Mu, kami tetap ada di dalam kehendak-Mu, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami bawa Tuhan keluarga-keluarga kami bawa pekerjaan kami bawa pelayanan kami bawa studi kami Tuhan. Kami bawa rencana cita-cita harapan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Di dalam komitmen, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau lebih baik dan lebih baik lagi. Dan inilah setiap kami. Ucapan syukur kami. Apa yang ada pada kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat tim Immanuel Worship. Terima kasih buat setiap kami yang sudah mendengarkan dimanapun kami berada. Saat ini juga, di tempat di mana kami duduk, di tempat di mana kami berdiri saat ini, di tempat kami tinggal, apapun yang ada pada kami, segala sesuatu yang baik datangnya daripada-Mu. Dan terima kasih buat kasih-Mu yang terlalu besar, kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami menerima kasih, sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat kasih Allah yang besar, sukacita di dalam Kristus Yesus, penyertaan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.